Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel kita Cerita Seram di Malam Hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Seperti biasanya pada malam hari ini kita akan menyajikan dan menceritakan kisah asal-usul hantu yang sangat menyeramkan, atau bisa disebut makhluk yang tak kasat mata. Hantu atau makhluk yang tak kasat mata dikenal secara umum sebagai sosok roh atau arwah yang meninggalkan badan karena kematian. Tak heran jika sosok hantu populer dengan wujudnya yang mengerikan. Di Indonesia sendiri banyak yang takut jika mendengar kata hantu karena secara spesifik makhluk ini menakutkan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hantu yang tak asing lagi di Indonesia adalah hantu pocong. Pocong merupakan sosok hantu yang paling berhubungan dengan prosesi pemakaman di Indonesia. Orang Indonesia, khususnya masyarakat muslim, melakukan prosesi pemakaman dengan membungkus jenazah menggunakan kain kafan. Nah, konon hantu pocong hadir karena belum dibukanya tali kafan yang mengikatnya. Bak di film-film, konon pocong merupakan arwah sang mayat yang minta pertolongan untuk dibukakan tali pocongnya. Setelah melansir dari beberapa sumber mengenai hadirnya sosok pocong, mereka berawal dari asap yang muncul tepat di tengah-tengah pusara makamnya. Lalu asap tersebut mulai menjelma menjadi makhluk-makhluk kecil yang melompat-lompat dari tengah kuburannya ke arah kakinya. Lalu kepalanya lama-lama sosok itu akan menyempurnakan dirinya menjadi sosok pocong yang siap berkeliling meminta pertolongan warga. Meski kondisi kaki terikat, rupanya pocong memiliki kemampuan melompat ke sana kemari. Tak jarang, pocong juga akan melayang-layang untuk menakuti para manusia. Wajahnya yang seram, matanya yang melotot, akan membuat siapapun ngacir jika melihatnya. Konon, beberapa orang percaya pocong bukanlah jelmaan arwah penasaran yang telah meninggal. Mereka yakin orang yang sudah meninggal sudah memiliki alamnya masing-masing. Nah, hantu pocong melainkan perwujudan dari makhluk halus yang ingin menakut-nakuti manusia. Percaya nggak percaya, pocong memiliki bau yang busuk bahkan seperti bangkai. Menurut kesaksian orang-orang, pocong kerap mengganggu dengan meniup lehermu dari belakang. Jadi berasa ada yang niup ya guys. Selanjutnya ialah pocong merah. Bisa dibilang varian pocong yang paling ditakuti karena reputasinya yang tidak terduga dan agresif. Dikatakan lahir dari seseorang yang ingin membalas dendam atau atas kematian yang tidak menyenangkan, membuatnya lebih mirip dengan roh pendendam yang sering ditemukan di banyak cerita rakyat. Warna merah pocong ini dikaitkan dengan perasaan marah dan dendam yang dirasakan oleh orang tersebut sesaat sebelum kematian. Dari semua varian pocong, pocong merah diyakini lebih mungkin menyerang orang hidup tanpa provokasi karena sifatnya yang ganas dan berbahaya, dan banyak orang percaya pocong merah adalah raja atau pemimpin dari semua pocong. Bagaimana nih guys? Jadi pocong itu punya pemimpin ya guys. Lalu yang ketiga adalah kuntilanak. Kuntilanak adalah hantu yang terkenal lewat suara tertawa melengkingnya. Ini merupakan
sosok yang menyeramkan dan pastinya membuat siapa saja merinding ketakutan. Telisik punya telisik, ternyata hantu kuntilanak memiliki sejarah asal-usul. Berikut ceritanya. Cerita kuntilanak konon katanya mulai beredar sejak tahun 1600-an. Kuntilanak atau yang sering disebut Kunti adalah sosok hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia saat sedang melahirkan, namun anak tersebut belum sempat lahir ke dunia atau belum keluar dari perut sang ibu. Hantu kuntilanak berasal dari kota Pontianak yang terletak di Kalimantan Barat. Awal mula mengapa kuntilanak dikaitkan dengan Pontianak karena asal dari makhluk astral ini ialah kota tersebut. Nama Pontianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini dikabarkan mirip dengan mitos hantu Langusir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia. Setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara, semenjak kejadian itulah kota Pontianak disebut-sebut selalu berkaitan dengan kuntilanak, karena kisah awal munculnya hantu tersebut dari kota ini. Dalam cerita dan film horor kuntilanak digambarkan seorang sosok wanita yang wajahnya menyeramkan dengan rambut panjangnya terurai serta selalu menggunakan dress berwarna. Namun berbeda dengan cerita rakyat Melayu yang menggambarkan sosok kuntilanak dalam bentuk wanita berwajah cantik dengan punggung berlubang. Kuntilanak juga menggambarkan senang meneror atau mengganggu penduduk kampung untuk menuntut balas dendam. Sehingga kesan sosok makhluk tak kasat mata ini begitu menyeramkan. Tak heran setiap orang yang melihatnya sampai histeris ketakutan. Dari kisah yang bermunculan, banyak sudut pandang dan penggambaran tentang sang Kunti ini. Kuntilanak sering dikaitkan dengan wewangian bunga, yaitu bunga Kamboja. Konon katanya sewaktu si Kunti ini muncul selalu diiringi dengan wangi harum bunga Kamboja. Selain bunga Kamboja, bunga melati juga kadang dikaitkan dengan kedatangannya atau saat adanya sang makhluk ini. Diceritakan juga bahwa pria yang tidak berhati-hati dengan makhluk ini dapat dibunuh setelah si Kunti berubah wujud menjadi penghisap darah. Sosok si Kunti sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi dan sepi. Karena itu, cerita ini kemungkinan bertujuan untuk menghindari wanita agar tidak diganggu oleh pria apabila ia berjalan sendirian di tempat sunyi. Tidak dapat digambarkan secara spesifik sosok Kunti karena orang tertentu yang dapat melihatnya secara langsung. Dikatakan bahwa kuntilanak sangat menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam. Misalnya, pohon waru yang tumbuh condong ke samping. Di pohon tersebut ia duduk bersemayam, sesekali mengeluarkan suara tawanya yang melengking, sehingga membuat orang ketakutan apabila mendengarnya. Yang keempat adalah kuntilanak merah. Konon kuntilanak merah melalui cerita yang beredar di masyarakat. Kuntilanak merah adalah sosok hantu yang dahulunya seseorang yang dikuburkan dalam keadaan sedang hamil. Ceritanya dahulu ada sesosok wanita yang menjalin kasih dengan seorang laki-laki. Dalam hubungannya,
ia memintanya untuk melakukan hubungan suami istri dengan alasan agar si wanita dapat membuktikan cintanya. Tentu saja wanita ini menolak ajakan kekasihnya karena mereka belum terikat pernikahan. Tetapi sang lelaki menjadi murka dengan penolakan itu dan mengancam akan membahayakan hidup wanita ini beserta keluarganya jika ia tidak memenuhi permintaannya. Takut akan hal itu, wanita ini pun terpaksa memenuhi keinginan kekasihnya, dan selang beberapa waktu akhirnya wanita ini hamil dan meminta pertanggungjawaban kekasihnya. Namun sayangnya, sang kekasih menolak untuk bertanggung jawab dan malah menganiaya seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil, kemudian membunuhnya hingga darah mengalir di seluruh tubuhnya. Agar tidak ketahuan, laki ini menguburkan jasad wanita hamil tersebut yang menyebabkan arwahnya menjadi tidak tenang. Konon arwah merah pada kuntilanak merah merupakan darahnya yang mengucur pada saat ia dibunuh, dan juga rasa dendam kepada laki yang membunuhnya. Dilansir dari kisah tanah Jawa, warna merah pada kuntilanak juga menandakan bahwa sosok ini dipenuhi dengan kebencian, dendam, dan amarah. Sekian cerita dari saya malam hari ini, dan buat yang mendengarkan cerita ini dari awal, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan tekan loncengnya agar kami selalu menyajikan konten-konten yang selalu membuat bulu kuduk merinding. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.